Kaulah muda, mari kita ikuti Kultum Ramadan berbagi ilmu raih berkah yang disampaikan oleh Ustazah Rizka Fitri STHI MIRKH. Program ini dipersembahkan oleh Penyuluh Agama Kanwil Kemenak Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard wa wahaba lana ni'amahul katsirah wa hadana ila siratim mustaqim wa ja'alana minal muslimin wa lam yaj'alna minal musyrikin wa faddalana 'alal 'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar serta pemirsa Radio Nikoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 pelajaran penting yang berkaitan dengan waktu yang sering kali kita lupakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun Ramadan datang setiap tahunnya untuk mengingatkan kita kembali tentang 3 hal tersebut. Dan apabila kita bisa memahami serta mengaplikasikan 3 pelajaran penting yang berkaitan dengan waktu, maka insya Allah Ramadan ini akan menjadi momentum memperbaiki diri serta bukan rutinitas belaka. Lalu apa saja 3 pelajaran penting yang berkaitan dengan waktu tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan menentukan nasib kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, ini menandakan bahwa sesuatu itu sangat penting dan berharga. Dan dalam Quran Surah Al-Asr, Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah bersumpah dengan waktu yang menandakan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan menentukan amal perbuatan manusia. Dan kerugian yang dimaksud dalam Quran Surah Al-Asr ini adalah kerugian yang disebabkan karena melalaikan waktu tanpa iman dan juga tanpa amal soleh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali merasa masih banyak waktu. Kita menunda untuk membaca Al-Quran dengan alasan kesibukan, kita menunda untuk memperbaiki kualitas sholat dengan alasan pekerjaan, bahkan kita menunda untuk menyambung tali silaturahmi karena kita merasa masih ada kesempatan. Padahal waktu terus berjalan dan hari yang berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Saudaraku, Ramadan melatih kita untuk lebih disiplin. Kita memperhatikan waktu sahur, waktu berbuka, waktu tarawih, dan ini menandakan bahwa ketika kita sadar, kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Dan sebenarnya persoalannya bukan pada sempitnya waktu, namun pada prioritas kita. Yang kedua, waktu dan hidup tidak diciptakan untuk disia-siakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatsan wa annakum ilaina la turja'un." Yang artinya, apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menegaskan tentang tujuan hidup, bahwa segala sesuatu yang kita jalani atau waktu yang kita lalui merupakan bagian dari perjalanan menuju akhirat. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, sering sekali waktu dihabiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.
Waktu terbuang untuk percakapan yang sia-sia, atau penggunaan media sosial dan berlebihan, bahkan perdebatan yang tidak membawa kebaikan. Ramadan mengingatkan kita bahwa waktu itu terbatas. Ketika kita tahu bahwa Ramadan hanya berkisar sekitar 30 hari, maka kita berusaha untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan seharusnya kesadaran ini juga kita miliki di sepanjang hayat kita atau di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Dan yang ketiga, waktu adalah nikmat yang sering membuat manusia lalai. Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang sering manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Maksud tertipu dalam hadis ini adalah merasa aman dan merasa masih memiliki kesempatan yang panjang. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kalimat, nanti sajalah kalau sudah tidak sibuk baru baca Al-Quran, nanti sajalah kalau sudah pensiun baru kita rutinkan sholat berjamaah di masjid. Padahal tidak ada yang menjamin bahwa waktu itu benar-benar akan datang. Saudaraku, Ramadan mengajarkan kita urgensi waktu. Ramadan membiasakan kita untuk tidak menunda amal kebaikan karena kita tahu waktunya terbatas. Ramadan juga mendorong kita untuk lebih banyak membaca Al-Quran karena kita tahu bulan ini tidak akan panjang. Dan Ramadan juga mendorong kita untuk banyak berdoa karena kita tahu bahwa kesempatan ini istimewa. Para pemirsa serta pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita simpulkan, maka Ramadan mengajarkan kita 3 hal penting tentang waktu. Yang pertama, waktu menentukan untung atau ruginya hidup kita. Dan yang kedua, waktu bukan untuk disia-siakan karena hidup memiliki tujuan. Dan yang ketiga, waktu adalah nikmat yang bisa membinasakan jika tidak dijaga dengan kesadaran. Semoga kita mampu untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk mengubah cara kita memanfaatkan waktu. Tidak hanya di bulan ini, tetapi juga di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan, bahkan di sepanjang hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.